Kepada Bapak Teddy Hendriana. Tepuk tangan buat Bapak Teddy ya. Beliau ini mantan seorang sales ya. Pak, bisa diceritakan bagaimana kondisi Pak Teddy sebelum memulai? Apakah ada kesulitan seperti kami semuanya yang ada di sini? Ya. Oke. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sore. Ya, perkenalkan nama saya Teddy Hendriana dan saat ini peringkat saya 6A45. Dan tadi pertanyaannya itu bagaimana dalam kondisi pertama memulai? Kondisi pertama ya. Ya. Jujur kondisi pertama saya awal mula mengenal Enagic ini di 10 tahun yang lalu dengan kondisi saya punya banyak masalah. Masalahnya bertubi-tubi ya, masalah keluarga, masalah keuangan, dan masalah kesehatan. Jadi sebenarnya kalau bicara bebannya luar biasa dan hampir nggak punya harapan, madesu, masa depan suram. Ada nggak kira-kira yang saat ini madesu? Ayo ngaku. Ada? Ngaku? Ya, tapi untungnya saya terus berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kasih saya bisnis yang gampang dan uangnya banyak. Dan ternyata Tuhan kasih jawaban melalui teman saya, orang yang menjelaskan tentang peluang bisnis Enagic dan ternyata memang ini luar biasa. Pak Teddy bisa dibantu berdiri biar kelihatan gantengnya ya tepuk tangan buat Pak Teddy. Jadi mungkin kalau bicara kondisi di awal itu sama seperti Bapak Ibu semua. Kondisinya saya nggak punya uang, saya bangkrut, hutangnya kurang lebih hampir 500 juta. Dan kondisinya nggak punya pekerjaan, nggak punya tabungan, nggak punya bisnis. Jadi boleh dibilang bukan cuman berangkat dari nol tapi minus. Tapi untungnya saya masih punya harapan. Dan harapan inilah yang akhirnya Tuhan kasih saya rejeki. Gusti Allah kasih saya rejeki sehingga ada kawan yang memperkenalkan peluang Enagic ini kepada saya dan saya lihat semuanya. Yang membuat saya akhirnya terbuka itu gara-gara ngelihat demo minyak nyampur sama air. Di situ saya ngelihat sesuatu harapan. Saya bisa, hati kecil saya langsung bilang, wah saya bisa punya uang banyak dari sini. Padahal cuma ngelihat demo minyak nyampur sama air. Ya, jadi ternyata banyak sekali magic moment yang terjadi di teman-teman. Orang-orang yang saat ini dengan keputusasaannya, mereka dengan keuangan yang sulit. Tapi ternyata saat kita menjelaskan informasi ini, akan ada banyak magic moment yang terjadi. Pada saat itu magic moment buat saya itu adalah minyak nyampur sama air. Yes. Nah, saya semangat sekali gitu loh. Apalagi dijelasin bahwa ternyata secara hitung-hitungan bisnisnya ini direct selling. Saya jual berapa, saya dapat komisi, saya jual yang kedua, jual yang ketiga komisinya lebih besar, jual yang ke-11 komisinya lebih besar lagi, jual yang ke-21 komisinya jauh lebih besar lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi buat saya ini sesuatu yang sangat mudah. Tinggal kita mau usaha atau enggak. Jadi bukan soal bisa atau tidak, tapi ini bicara mau atau tidak. Dan semuanya juga pasti bisa selama kita punya niat untuk melakukannya. Nah, ternyata setelah dijelasin semangat nih, tapi saya lupa bahwa saya ternyata nggak punya uang sama sekali. Ada nggak yang udah semangat ngelihat informasi ini tapi ternyata lupa bahwa ternyata nggak punya uang? Ada? Nah, tadi Dokter Andika udah kasih solusinya, cicilan syariah Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk Anda tidak mulai. Waktu saya memulai dulu Enagic waktu 10 tahun yang lalu bersama teman-teman semua, kita mulai dengan tidak ada kantor. Sekarang kantor Enagic berdiri di Jakarta dan di Surabaya. Jadi buktinya sudah banyak. Ya mau tunggu apa lagi? Makanya walaupun kita bicara soal kondisi sulit, tapi sebenarnya semuanya gimana kita Bapak Ibu? Kita mau nggak memulai? Walaupun mungkin kita ngerasa bahwa kita punya banyak keterbatasan, tapi lebih baik kita mulai dengan keterbatasan daripada kita tidak mulai sama sekali. Yes. Betul? Yes. Sehingga yang terjadi adalah kita terbatas terus setiap saat. Mau beli apa susah, terbatas nggak punya uang. Mau ngapain terbatas nggak punya uang. Mau begitu nggak terbatas karena nggak punya uang. Lebih baik sekarang dengan kondisi terbatas tapi kita mulai Bapak Ibu. Iya betul karena sekali. There is a will, there is a way. Artinya di mana ada niat di situ ada jalan Bapak Ibu. Yes. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Iya.
Ada yang punya utang lebih besar dari Pak Teddy? Di atas 500 juta ada? Tuh ya, yang 500 juta aja bisa berhasil. Cik, itu per bulan? Iya. Per bulan 500 juta? Bukan, maksudnya hutangnya. Hutangnya. Ya. Gitu ya. Oke. Jadi Enagic tidak mengajak siapa yang bisa, tapi siapa yang mau. Betul gitu, sekali. ya. Iya. Oke. Dan acara talk show ini nanti interaktif ya, boleh Bapak Ibu nanti kalau Oke, ada pertanyaan boleh. bisa langsung angkat tangan. Yes. Nanti ada mic ke sana ya. Baik. Lanjut silakan. Oke. Yang kedua, belum selesai Pak. Apa strategi Pak Teddy dalam membangun bisnis Enagic? Ya. Apalagi untuk teman-teman yang memang belum pernah punya pengalaman di dalam bisnis. Oke, kalau bicara strategi sebenarnya kita nggak perlu pusing-pusing atau canggih-canggih untuk memikirkan strategi. Sederhananya adalah Anda ketemu dengan banyak orang, sesering mungkin, sebanyak mungkin. Semua orang yang Anda temui, Anda edukasi. Anda punya niat untuk bisa membantu mereka, menyadarkan mereka bahwa mereka membutuhkan konsep dari Enagic ini. Ya. Sesimpel itu. Semua orang Anda temui. Dan konsepnya itu seperti Anda pegang sebuah dadu. Keyakinan Anda itu sama seperti Anda pegang dadu, Anda lempar dadunya dan Anda percaya bahwa di dalam dadu itu ada angka 6-nya. Oke? Ya. Jadi ketika Anda tahu ada angka 6-nya dan Anda lempar, mungkin nggak dapat angka 6-nya? Mungkin. Mungkin, tapi juga mungkin tidak. Iya. Nah, kalau bicara saya tanya, mungkin nggak dapat angka 6-nya? Mungkin. Lemparan ke berapa dapat angka 6-nya? Nggak tahu. Tapi selama Anda lempar terus bisa dapat nggak angka 6-nya? Pasti dapat. Kapan? Nggak tahu. Tapi Anda lempar terus dapat nggak? Dapat. Jadi seyakin itu ketika Anda ketemu sama orang, Anda nggak perlu meyakinkan mereka, Anda cukup menemukan orang yang tepat yang memang setuju dengan apa yang kita tawarkan. Yes. Luar biasa. Ya. Yes. Anda ketemu, mereka belum mau, next, cari lagi yang mau. Anda ketemu lagi, next cari yang mau. Anda belum ketemu yang mau, next cari yang mau. Sesimpel itu, semudah itu. Jadi strateginya adalah nggak usah banyak mikir, nggak usah pakai asumsi, yang penting hajar black. Iya. Ya, nah, itu aja. Sekarang apa sih yang Bapak rasakan setelah mencapai peringkat seperti saat ini? Iya. Yang saya rasakan adalah sesuatu yang luar biasa. Saya sampai hari ini kalau bicara impian, 95% lebih impian yang saya miliki selama hidup saya itu semua terwujud melalui Enagic. Wow, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir dengan impian yang Bapak Ibu sekarang miliki yang saat ini belum terwujud. Memang semua butuh waktu, ya. Dan setiap orang punya perjalanannya masing-masing, prosesnya beda-beda. Jadi harus sabar dan nggak boleh membandingkan diri kita dengan diri orang lain karena rezekinya beda-beda. Yang jelas sekarang jalanin aja, nggak usah banyak mikir, nggak usah pakai banyak asumsi. Yang penting bantu orang sebanyak mungkin untuk mereka bisa sehat melalui Enagic. Yes, Yes. itu aja. Ya. Ya, tepuk tangan buat Pak Teddy, terima Oke. kasih. Silakan duduk kembali. Kita akan lempar pertanyaan yang kedua ya. Kita tujukan kepada Bapak Triadi Joko. Sudah siap Pak? Belum, dandan dulu. Oke, dandan dulu ya. Sudah ganteng teman-teman? Nah, kasih aplaus yang luar biasa buat Pak Triadi Joko. Tes. Ya, apa kesibukan Pak Triadi Joko sebelum full time di Enagic dan juga berapa banyak Bapak presentasi dalam sebulan? Wow. Lalu, apa target Bapak dengan melakukan presentasi sebanyak itu? Dampak positif apa yang didapat? Terima kasih. Cuma 3 doang. Wah, mau lagi boleh. Kita sampai 3 dulu. Ya oke, sebelumnya saya ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum saya jawab pertanyaan, saya ingin mengapresiasikan rasa terima kasih saya sama Dokter Andika. Keren banget presentasinya, tepuk tangan yang meriah dong buat Dokter Andika. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Triadi Joko. Saya sudah di bisnis Enagic kurang lebih 12 tahun. Dan untuk menjawab pertanyaan moderator, kegiatan saya sebelum dengan bisnis Enagic, saya setelah keluar menjadi pelayan hotel,
saya kerja menjadi sales marketing lepas untuk waktu itu di perusahaan yang jual MUK dengan gaji 1,5 juta. Dan waktu itu saya ditargetin kalau 3 bulan saya tidak bisa mencapai target, saya langsung kena PHK. Nah, jadi tugas saya waktu itu adalah door to door dari kantor ke kantor di daerah Sudirman untuk bisa menjual produk-produk dari merchandise yang saya tawarkan ke perusahaan-perusahaan. Seperti itu kira-kira. Nah, terus apalagi tadi pertanyaan kedua? Berapa banyak presentasi dalam sebulan, kemudian kenapa Bapak melakukan sebanyak itu, dampak positif yang dialami apa? Oh, jadi singkat cerita setelah saya bergabung dengan bisnis Enagic, saya punya dendam pribadi sebenarnya, dendam pribadi yang tidak ada kaitannya dengan siapapun karena saya pernah bersumpah waktu ayah saya tergeletak di rumah sakit, kena kanker prostat stadium 4, fungsi ginjalnya tinggal 5% dan dokter saat itu memvonis umur ayah saya kurang lebih tinggal 6 bulan waktu itu. Dan saya bersumpah kalau Tuhan waktu itu kasih saya kesempatan, saya nggak tahu apa bentuknya, tolong saya kasih kesempatan untuk bisa bahagiain ayah saya. Dan pada saat saya diperkenalkan bisnis Enagic waktu itu, saya yakin ini adalah jawaban doa saya waktu itu. Jadi saya sudah tidak berpikir gagal, saya sudah tidak berpikir mahal murah, saya cuma berpikir satu, bahwa kesempatan yang Tuhan kasih ke saya ini tidak boleh saya sia-siakan. Makanya teman-teman Bapak Ibu semua, saya tidak pernah sedikit pun memberikan ruang kepada pikiran negatif, kepada yang namanya sulit, bagaimana caranya, saya udah gak punya waktu lagi karena saya cuma berpikir saat itu, karena ayah saya sudah makin tua, entah nanti yang dipanggil ayah saya duluan atau saya duluan. Jadi saya sudah menganggap besok itu adalah hari terakhir saya hidup. Makanya begitu saya menjalankan bisnis Enagic, saya targetnya bukan berapa banyak presentasi, tapi targetnya langsung closing gitu. Target saya waktu itu 3 bulan paling cepat jadi 6A, 6 bulan paling cepat jadi 6A, 1 tahun jadi 6A paling lama. Itu target saya langsung, dan saya langsung buat agenda kerja dari bulan Januari, Februari, Maret, April itu saya benar-benar targetin sampai berhasil. Jadi kalau saya presentasi nggak closing, saya malu pulang seperti itu. Jadi agak ekstrim, nggak apa-apa ya ngomongnya gitu. Nggak apa-apa. Ya, jangan diikutin Bapak Ibu kalau kayak saya. Tepat 6A nanti ya. Jadi saya targetnya bukan berapa banyak presentasi lagi, saya harus closing. Karena kalau saya nggak closing, saya nggak makan. Seperti itu. Jadi lebih tepatnya power of kepepet ya. Iya. Bukan kepepet lagi, kepepot udah. Kepepot. Itu aja sebenarnya sih, sederhana aja. Kalau Bapak Ibu di posisi saya, pasti akan melakukan hal yang sama kok. Yes. Pasti akan melakukan hal yang terbaik buat bapaknya yang dicintai. Seperti itu, sederhana aja sih sebenarnya. Ya. Ya, sudah? Udah dari tadi sih Mbak. Oke, Kasih aplaus yang luar biasa buat Pak Joko Triadi. Ya. Dalam ya. Dalam banget. Oke, luar biasa ya. Jadi temukan impian mendesak teman-teman supaya seperti Pak Joko, ya. Edukasi setiap hari. Terima kasih Pak. Silakan duduk kembali. Saya akan narasumber berikutnya. Ya. Buat Dokter Andika Setiawan, ya, bisa di-sharingkan pengalaman sebelum mengerjakan bisnis Enagic. Ya, kenapa kita harus menggapai kesehatan sejati sejak dini, secepat mungkin maksudnya, ya. Kemudian kira-kira dampak positif untuk di kehidupan kita di masa depan itu seperti apa, Dok? Ketika kita mengalami kesehatan sejati dari lebih cepat istilahnya. Oke. Sehat sejati itu diri ya. Orang pendek aja bisa 6A5-4 ya sekali. Yes, setuju. Apa tadi pertanyaannya? Pengen aja ngobrol Satu sama dulu Mbak aja, ini. satu. Oke, kenapa kita harus secepatnya mendapatkan kesehatan sejati? Kira-kira dampak apa sih untuk kehidupan kita di masa yang akan datang? Dari kacamata seorang dokter ya. Yes. Sehat sejati itu kan bukan hanya sehat fisik, betul nggak? Ya. Tapi sehat fisik, sehat finansial, ya, dan sehat mental, betul? Ya, bahkan saya tambahkan sehat spiritual. Nah, ini empat-empatnya harus bagus. Karena Anda punya
punya fisik yang kuat juga, punya duit yang banyak juga, tapi mental Anda ditanya, "Hei, dari mana?" Saya masih lapar, nggak nyambung gitu, sakit jiwa juga nggak enak juga, betul nggak sekalian? Jadi yang namanya sehat sejati itu kita harus sepakat dulu apa maksudnya, nah gitu, ya. Jadi kalau cuma sehat fisik itu belum sehat sejati, belum true health seperti yang Mr. Oshiro sampaikan, ya. Simpelnya, kenapa saya harus pengen sehat? Kenapa saya harus mendapatkan secepat mungkin sehat sejati saya? Dulu saya mungkin sehat tubuh saya, tapi saya punya hutang 2 miliar, ini nggak sehat sejati. Nah, karena satu kata kunci ya sekalian, saya ingin bahagia. Saya ingin apa? Bahagia. Dan bahagia itu ya salah satu atau salah 4 faktor pendukungnya adalah tadi kesehatan sejati, sehat fisik, finansial, mental, spiritual. Ya, walaupun hari ini sebenarnya orang bilang bahagia itu adalah sebuah keputusan. Anda sakit tetap bisa bahagia nggak? Bisa. Anda miskin tetap bisa bahagia nggak? Bisa. Tapi kenapa enggak? Ya, Anda bahagia dengan banyak duit, betul? Nah, jadi saya ingin bahagia. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa tadi? Udah ya? Kenapa harus cepat ya? Saya pengen cepat bahagia sekarang itu. Iya. Oke, cukup ya? Oke, Cukup. cukup. Oke, Tepuk tangan buat Dokter banyak Andika. ngomong, gali yang lain aja. Pertanyaan Ya. yang kita tahan dulu ya. Ya, pertanyaan yang lain kita tahan banyak sebenarnya. Ya. Oke. Ke narasumber ada berikutnya. Personel Yofi Nuno kayaknya. Wah. Beliau ini seorang dokter juga, tapi dokter gigi ya. Nah, satu pertanyaan. Oke. Yang dokter Andika lihat, kenapa bisnis enak? Maaf. Ingatnya lihatnya dokter Andika lagi. Ini kita loh. gua doang cuy. Terpesona. Kita gua doang. Ya. Oke, dokter Wikan langsung. Aku udah kebanyakan ngomong dari tadi. Ya, oke. Jangan makan gaji buta lu. Gaji buta dia ya. Ya, sekarang giliran dokter Wikan ya. Yang dokter Wikan lihat, kenapa bisnis Enagic ini layak dikerjakan? Padahal banyak sekali bisnis-bisnis di luar sana yang bagus juga gitu loh. Nah, ini bisa diseringkan dari seorang dokter. Kenapa kok istilahnya sudah dokter, kenapa masih mau berbisnis lagi gitu loh? Ya. Iya, betul. Oke, langsung ya. Yes. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solo mana suaranya Solo? Hai. Mulai redup ya, sudah mulai sedikit baterainya. Luwe. Oh, sana ya. Oke, sedikit perkenalan, saya Wikan Handono, latar belakang sebagai seorang dokter gigi. Sebelum ketemu dengan Kang Geng Water, posisi saya sudah cukup banyak bisnis yang saya jalankan. Jadi relate sebenarnya dengan pertanyaan ini. Tahun 2013 itu saya menjalankan beberapa bisnis konvensional. Saya punya 5 klinik 2012. 2013 itu beres bikin klinik yang kelima. Ya. Saat itu ada anak kecil datang ke kontrakan saya. Dia edukasi saya Kangen Water. Ya, tepuk tangan buat Dokter Andika ya. Tepuk tangan yang meriah itu semua. Anak kecil belagu gitu ya. Belum menjawab pertanyaannya ya. Nah, kenapa value apa sih di bisnis Kangen Water ini, di Enagic ini? Kenapa nggak bisnis yang lain? Saya mungkin baru anak kemarin sore, Bapak Ibu belajar bisnis konvensional. Saya pernah punya bisnis food and beverage, kemudian saya punya 5 klinik, dan saat 2013 itu saya lagi pengen buka cabang 3 sampai 4. Ya, Balikpapan, Bekasi, Garut, sama satu lagi di Bandung. Itu semuanya saya close, nggak jadi saya buka gara-gara Kangen Water. Terus yang menarik lagi, tahun 2011 saya pernah bisnis konvensional garment. Ya, dari mulai modal 30 juta, naik 80 juta, 150 juta, 350, sampai terakhir 2011 1,5 miliar dibawa kabur. Oh, ketipu juga ya. Ketipu. Jadi 2011 kondisi saya punya utang 1,5 miliar. Jadi saat mulai bisnis Kangen Water, saya juga punya utang, Bapak Ibu. Ya, nggak cuma Dokter Andika aja, nggak cuma Pak Teddy aja, nggak cuma Anda semuanya. Jadi memang saya pengen beres dari utang. Ya, kalau tadi Pak Teddy ngelihat, wah minyak sama air nyatu, Pak, duitan gitu, tau gak? Bisa jadi duit nih gitu ya. Kalau saya nggak gara-gara itu, kalau saya gara-gara ngeliat komisinya anak kecil ini. Bulan ke-7 beliau terima 1 bulan 200 juta, Bapak Ibu. Bisnis apaan sebulan 200 juta dapatnya? Wow. Ya.
Dan saya punya utang 1,5 miliar, nyambung nih. Kalau sebulan 200 juta bisa cepat beres, betul nggak? Yes. Tepuk tangan sekali lagi buat Dokter Andika semua ya. Biar cepat gede ya. Nah, jadi jawabannya adalah kenapa akhirnya saya serius di sini dan sampai sekarang Masya Allah begitu luar biasa yang Najik kasih kami yang duduk di depan, begitu besar kenyamanan yang kita terima. Tapi kenapa kami sangat serius di sini? Ada value-value, ada nilai-nilai yang saya nggak dapetin dari bisnis konvensional. Ya, saya baru bikin klinik habis mungkin sekitar 5-6 miliar gitu ya. Tapi itu buat lucu-lucuan aja. Karena memang klinik habis 6 miliar itu semuanya murni dari bisnis Kangen Water Bapak Ibu semua. Ya. Wow, luar biasa. Ada value yang pertama adalah saya nggak dapatkan keuntungan secara kesehatan dari bisnis konvensional di luaran. Dan bukan tentang saya, tapi saya nggak bawa pulang tentang kesehatan ke rumah saya. Paham nggak sampai sini? Iya. Kalau Bapak Ibu semuanya sudah kerja bisa-bisan, pulang ke rumah, apa yang bisa Bapak Ibu kasih tentang kesehatan orang-orang di rumah Bapak Ibu semua? Padahal sepakat nggak dengan saya bahwa orang-orang yang di rumah adalah orang-orang penting buat kehidupan Anda, betul? Betul. Kira-kira penting nggak buat jaga kesehatan mereka? Iya. Pertanyaan saya, sekian puluh tahun apa yang sudah Anda kasih buat kesehatan mereka? Pasti nggak bisa jawab. Ya, dan saya dapatkan di Enajik. Tepuk tangan sekali buat Enajik ya. Yang kedua, duit. Ya, 2,5 tahun saya kerja praktek dari pagi sampai pagi nggak kekumpul 1,5 miliar. Jangankan 1,5 miliar, nyicil aja nggak bisa. Ya. Dan dari Enajik Bapak Ibu semuanya cukup 20 bulan saya terima lebih dari 3 miliar. Wow, 20 bulan ya. Yang ketiga, value for people who like helping people. Ya, khairun nas anfa'uhum lin. Nah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Kalau saya bisnis klinik, saya punya 5, anggaplah saya punya 10, saya punya target 300 klinik Bapak Ibu. 2012 itu saya punya target bikin bisnis kanvas 300 klinik di Indonesia. Kebayang nggak? Pengen ngebantuin orang, tapi paling banter kasih UMR gaji, betul nggak? Iya. Dari Enajik sekarang lebih dari 50 bahkan lebih dari 100 tim saya yang sudah merasakan penghasilan sebulannya 100 juta. Wah, luar biasa, ratusan Dan itu orang ya. saya nggak dapetin dari bisnis konvensional. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang ngerasa pengen dapetin 100 juta boleh satu angkat tangan saya. Enajik the best choice buat Anda semuanya itu. Wow, dahsyat sekali ya. Thank you. Dok, Yes, terima kasih, ngomong-ngomong Dr. Wika. Ini ada susulan, maksudnya kan sebagai dokter nih, ada nggak kegalauan atau tantangan dokter mengedukasi masyarakat? Biasanya rata-rata seorang dokter memberikan solusi untuk pasiennya adalah ke obat. Ya, bagaimana dok untuk menghadapi hal seperti itu? Tidak ada sama sekali kegalauan dan konflik batin buat saya. Kenapa? Karena tujuannya kan buat masyarakat sehat. Yes. Ya, whether itu buat kesehatan, buat obat atau apapun, saya tetap masih pakai obat Bapak Ibu. Tapi posisi obat itu emergency, UGD, gawat darurat. Iya. Coba pertanyaannya, apakah dengan obat masalah kesehatan Anda selesai? Siapa di sini yang pernah berobat ke dokter dikasih obat beres kesehatannya? Belum Sehingga Anda lepas tentu. dari obat sampai sekarang? Jarang sekali. Yes. Nah, kita harus cari jalan keluar. Bagaimana caranya? Oke, obat masuk, tapi kita punya hope one day kita bisa lepas kurangi obat ini yang kita tahu itu Yes. buat berat buat organ tubuh kita, betul nggak? Setuju. Sama ginjal. Yes. Dan sekali lagi Enajik jadi salah satu solusi yang terbaik. Tepuk tangan buat Enajik. Bapak Ibu. Iya, luar biasa ya. Pas banget yang jawab dokter lo ya. Iya. Ya. Baiklah, kita akan ke narasumber berikut ya. Beliau adalah mantan investor properti, Bapak Oce Tony. Tepuk tangan buat Bapak Oce Tony. Dari Jogja. Jangan susah-susah Mbak Rahma. Satu pertanyaan tapi berbobot. Apa sih alasan mendasar Pak Oce Tony sampai berani beli mesin 50 juta? Karena konon katanya beliau punya hutang yang besar juga gitu loh. Ya, Bapak Ibu perkenalkan nama saya Oce Tony, saya dari Yogyakarta. Ya, jadi saya tahun 2012 Bapak Ibu sudah kenal Kangen Water. Sebelum Pak Teddy, Pak Joko kenal Kangen Water bulan Februari. Ya. Tapi beda antara orang yang punya visi sampai nggak punya visi gitu. Ya, 2012 saya lihatnya 50 juta jadi mahal sehingga nempel di mata dan nggak lihat peluangnya Bapak Ibu. Tapi Mas Joko, Pak Teddy bisa melihat peluangnya, Dokter Andika, Dokter Wika bisa melihat peluangnya. Jadi bukan lihat 50 jutanya, ya. Nah, sampai kemudian 2014 istri saya kena kiste, kami ada masalah kesehatan Bapak Ibu. Kami menikah 12 tahun belum punya anak. Terus kemudian Pak Teddy, saya kerja di proyek di properti, ya, jadi Jogja Wonosari setiap hari 3 jam PP gitu Bapak Ibu. Makanannya juga sembarangan, berminyak, minumannya manis-manis. Akhirnya istri kena kiste, saya ada sakit mah Bapak Ibu.
Ya, nah biasanya orang merasa butuh kesehatan kalau sudah sakit, betul enggak? Ya, butuh air minum yang sehat kalau sudah sakit, betul enggak Bapak Ibu? Ya, berapapun dibeli, ya. Nah, kemudian teman kerja saya bercerita Bapak Ibu tentang ada seseorang yang di Jakarta 2013, ya beliau mengenal kangen water. Seperti itu, dan hari itu dalam 2,5 tahun beliau itu mendapatkan total income-nya 5 miliar Bapak Ibu dalam 2,5 tahun, ngeri nggak? Ya, Bapak Ibu ada di ruangan ini yang nggak mata duitan? Ya, saya yakin semuanya mata duitan ya. Ya. Kemudian saya undang beliau Bapak Ibu 2014. Ya, mohon close untuk Bapak Teddy Hendriana Bapak Ibu ya. Wow. Nah, saya mengundang beliau datang ke Yogyakarta. Ya, karena dengar-dengar beliau sukses Bapak Ibu. Singkat ceritanya, akhirnya kita ketemu Bapak Ibu dan saya dapatkan 2, saya diedukasi ulang lagi tentang airnya. Ya, saat itu saya merasa butuh mesin dan airnya Bapak Ibu. Yang kedua, beliau menunjukkan potensi income-nya tadi Bapak Ibu. Income-nya kurang lebih 500 juta sebulan saat itu dan 2,5 tahun dapat 5M. Saya berbisnis Bapak Ibu di properti, ya. Walaupun kecil-kecilan gitu ya, kaflingan gitu. Lah, waktu saya lihat beliau enggak punya hutang, punya income per bulan 500 juta, saya berpikir yang salah dia atau saya Bapak Ibu. Betul nggak? Ya, artinya ada pekerjaan di luar sana yang bisa memberikan income dan itu pekerjaan yang sangat ideal. Modal terbatas, ya nggak banyak resiko, potensinya nggak terbatas. Siapa yang mau angkat tangan? Ya, tempel di jidat masuk akal. Ya kita buktinya Bapak Ibu ya. Oke. Ya akhirnya saya memutuskan Bapak Ibu, ya beli mesin. Saya bilang, Pak Teddy bilang gini, Pak usiamu berapa? Saat itu usia saya 39 tahun Bapak Ibu. Saya sudah lebih dari 13 kali usaha dan belum ada yang berhasil. Dan beliau bilang ini, Pak, punya tabungan nggak 50 juta? Nggak punya Pak. Beliau cuma ngomong satu kata, hidupmu nggak aman loh. Ya, hidupmu nggak aman, betul nggak? Kalau Anda saat ini nggak punya tabungan 50 juta, amit-amit orang tua Anda sakit, anak Anda sakit, kira-kira hidup kita aman nggak? Nggak aman Bapak Ibu. Mau sekolah nggak punya uang, aman nggak? Nggak aman Bapak Ibu. Ya, anak minta jajan Bapak Ibu, ya ke toko minimarket modern, ya Bapak Ibu nggak punya uang, aman nggak? Nggak aman Bapak Ibu. Ya, saat itu kata-kata itu yang masuk ke relung hati saya paling dalam Bapak Ibu ya, menusuk-nusuk gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu saya cari utangan di sisa kartu kredit Bapak Ibu. Hasil ikut seminar kartu kredit. Ya, saya cari utangan Bapak Ibu. Ketemu 50 juta Bapak Ibu. Untung masih ada sisa 50 juta dari sekian banyak utang. Nah, waktu beliau cerita utangnya setengah M itu lebih besar dari 500 juta ya. Saya agak tenang, kenapa? Karena utang saya separohnya. Ya kan? Yang 500 juta aja lunas apalagi separohnya gitu. Ya kan? Nah, masuk akal lunas? Masuk Ya, akal. akhirnya saya putuskan Bapak Ibu. Saya cuma bilang ke hati saya, jangan sampai saya kalah dengan uang 50 juta. Sepakat? Jangan sampai impian Anda kalah dengan uang 50 juta. Sepakat? Ya, itu keputusan saya. Saya nggak mau kalah impian saya dengan utang 50 juta. Yes. Aplaus yang luar biasa buat Bapak Ojo Mental Tony. pejuang ya. Ya, berikutnya, narasumber berikutnya adalah mantan pebisnis batik online. Tuan Ya. rumah dari Solo. Oke, tuan rumah dari Solo dan ini leader saya. Oh, oke. Tidak tercinta? Iya, yang membackup saya setiap hari di Solo ya. Yes. Nah, Satu pertanyaan. satu pertanyaan. Mesin ini kan mahal Pak Erik, ya. Kira-kira seberapa yakin Pak Erik dengan kelangsungan bisnis ini di Indonesia? Langsung Apakah- perusahaan Enagic ya? Iya, maksudnya kan ini mahal nih mesinnya. Nanti kalau tutup gimana gitu? Ya iya. Itu Gitu orang di loh. luar sana bertanya begitu ya. Padahal saya udah pesan Mbak Rahma loh. Pertanyaannya yang gampang-gampang aja. Kok dikasihnya susah gitu. Oke, selamat sore Solo. Perkenalkan nama saya Erik Adi, saya asli Solo aja. Ya. Nah, tadi pertanyaannya mesinnya kan 50 juta ya. Yes. Ya, buat saya pribadi dulu waktu awalnya saya juga merasa mesin ini sangat mahal sekali. Ya. Kenapa? Karena dulu waktu memulai utangnya juga banyak. Ya, meskipun nggak sebanyak teman-teman semua di sini, tapi ya waktu itu saya merasa banyak. Begitu dengar teman-teman di sini cerita, saya merasa utang saya kecil sekali jadi. Ada yang sampai 1 miliar, 2 miliar dan sebagainya ya. Nah, buat saya waktu itu kondisinya lagi banyak utang, rumah masuk lelang. Jadi waktu itu saya lihat waktu ditunjukkan mesin ini harganya 50 juta, buat saya wah mahal sekali. Ya. Apa laku mesin ini di Indonesia gitu ya. Tapi saya hanya lihat sepintas, teman-teman ya.
Nah, begitu saya pelajari value-nya, begitu saya pelajari manfaatnya lebih dalam, ternyata saya menemukan, ya mesin ini ternyata jauh-jauh lebih murah daripada harganya. Ya, Yes. selama kita tahu manfaatnya. Ilustrasinya seperti ini, misalkan teman-teman ada mobil Pajero di depan, ya, teman-teman boleh beli mobil Pajero itu dengan harga 50 juta. Kira-kira ada yang mau nggak? Rebutan. Mau banget. Uangnya harus ada malam ini. Mau nggak? Dicariin pasti ya. Dicariin, udah Yes. ya. Kenapa kok bela-belain dicariin? Karena tahu harga Pajero itu lebih Nilainya. dari 50 juta, bener Betul. nggak? Karena tahu harga Pajero 600 juta. Yes. Ya, saya cari uangnya harus ada malam ini, saya beli mobilnya, besok saya jual 300 juta, laku nggak? Laku pasti. Ngantri pasti, udah untung 600% Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu saya lihat mesin Kangen Water ya. Memang di Indonesia waktu itu saya kenal 2015 akhir diceritain oleh sponsor saya Bapak Ojo Tony, beli plus untuk beliau. Nah, di 2015 saya waktu diedukasi, saya langsung pelajari Bapak Ibu. Saya browsing cari-cari informasi, ternyata di Amerika udah jalan belasan tahun. Ya, dan di Amerika waktu itu saya lihat, wah progresnya kok luar biasa gitu ya. Meskipun di awal-awal saya juga lihat banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang negatif di Amerika pada awalnya. Tapi pada kenyataannya setelah belasan tahun, wah Amerika luar biasa. Nah, saya pun punya keyakinan yang sama dengan di Indonesia Bapak Ibu. Ya, waktu itu di Indonesia baru beberapa tahun, tapi saya yakin 10, 20, 30 tahun ke depan ya mesin Kangen Water ini jadi satu kebutuhan ya dan gaya hidup buat masyarakat Indonesia. Yes. Ya. Kenapa? Karena kita bicara masalah kesehatan, betul nggak Bapak Ibu? Ya, Betul. kesehatan sampai sepanjang masa dibutuhkan semua orang, ya. Nah, apalagi semakin hari semakin banyak orang-orang yang sakit, ya. Penyakit makin merajalela Bapak Ibu. Setuju? Kalau zaman dulu yang kena stroke itu bisa dibilang udah sepuh gitu ya. 50-60 tahun baru kena stroke. Hari ini banyak banget orang muda usia 30-40 tahun aja pada kena stroke, betul nggak Bapak Ibu? Ya, semakin hari penyakit semakin merajalela. Jadi mesin ini pasti semakin hari pun semakin dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Ya, jadi saya yakin suatu hari nanti udah nggak masalah harga lagi, tapi udah jadi kebutuhan dan gaya hidup, Bapak Ibu. Ya, mungkin Betul. itu. Iya, tepuk tangan buat Bapak Erik Adi. Silakan duduk kembali. Masih ada waktu ya, 10 menit kita akan kasih kesempatan buat teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, bisa ditujukan ke narasumber yang mana. Ya, kita mulai. Silahkan yang mau bertanya. Ada yang sudah menyiapkan pertanyaan? Iya. Boleh bertanya kepada narasumber siapa, boleh disampaikan. Mana tadi? Oh iya, dari Bapak dari mana? Pertanyaan untuk siapa? Silakan. Selamat siang Solo. Oh sore. Saya Hubertus dari Semarang. Saya masih peminat. Yang saya tanyakan ke Pak Triadi Djoko, mana yang lebih dulu? Edukasi atau bisnisnya? Terima kasih. Ya. Edukasi atau bisnisnya? Iya. Ya. Edukasi atau bisnisnya? Maksudnya Menjelaskan produknya atau bisnisnya? Ya. Yang ditanyakan apa, Pak? Ya itu tadi. Mana yang lebih dulu? Mana yang Prospek dan edukasi. ini untuk pertanyaannya untuk prospek Bapak atau untuk Bapak pribadi atau bagaimana? Ya kedua-duanya. Gimana? Prospek atau edukasi dulu ke peminat? Oh, mungkin bisa saya sederhanakan, mungkin Bapak ini kalau mau prospek mau edukasi ke orang baru, sebaiknya lewat bisnisnya dulu atau produknya, begitu ya Pak ya? Itu maksudnya. Bisa ditanggapi Pak Joko, silakan. Ya, terima kasih Pak. Pak Ibertus. Pak siapa Pak? Pak Ibertus. Hubertus. Pak Hubertus dari Pak Semarang. Hubertus, terima kasih. Ya. Baik, ini jawabannya jujur apa bohong nih? Jujur dong Pak. Kalau jujur jawabannya saya to the point aja ya. Iya. Saya ngelihat Enagic ini bisnis Pak. Bisnis yang membuat saya bergerak itu karena uangnya, bukan karena produknya. Karena sudah tahu produknya udah bagus, jadi saya nggak pernah tertarik untuk bahas. Dari awal saya nggak pernah tertarik bahas. Kenapa? Karena kalau udah bagus ngapain dibahas? Saya ya saat itu.
Karena saya pada saat memulai bisnis ini, saya mengidap kanker stadium 4 Pak, dan itu saya harus segera sembuh. Cuma kankernya di sini bukan kanker penyakit kantong kering Pak. Jadi saya ngerasa saya udah nggak punya waktu lagi untuk terlalu menganalisa, mikir saya bisa berhasil atau tidak. Pokoknya yang ada di kepala saya, yang saya incar adalah teman-teman saya yang sehat secara fisik, tapi saya tahu mereka nggak punya uang. Jadi yang saya tawar-tawarin mereka itu bukan mereka yang punya uang Pak. Saya berpikir terbalik sama prospek-prospek atau orang-orang yang saya tawarin. Makanya waktu saya ngubungin mereka via telepon, saya langsung ngomong sama mereka to the point. Misalnya namanya Andi. Bro Andi lagi sibuk gak? Enggak, kenapa bro? Gua lagi butuh tim promosi ini, lu butuh duit gak? Langsung gitu. Terus dia ketawa, butuh duit, ya butuh lah. Lu masih mau duit gak? Ya mau lah. Ya udah kalau mau datang ke rumah. Udah gitu aja Pak. Majlep ya. Iya. Beneran, saya to the point. Jadi saya ngelihat bisnis ini yang bikin ribet itu adalah orang-orangnya. Duitnya itu gede banget. Sayang kalau nggak bener-bener diseriusin dengan cara sederhana gitu aja. Itu yang saya lakukan Pak di awal, dan alhamdulillah karena saya nggak pernah mikir ribet, ya udah, jadi ya dikasih banyak sama Mr. Oshiro. Iya. Itulah kira-kira. Luar biasa. Oh, gampang banget ya kalau Pak Joko Iya. buat janji ya. Jadi cari orang yang sendu Bu, Pak, senang duit. Gitu ya. Oke. Cukup menjawab Pak Hubertus? Terjawab Pak Hubertus ya. Oke. Tepuk tangan Selanjutnya. buat Pak Joko ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Oh nih. Oke. Boleh tentang bisnis, boleh tentang produk, atau mungkin ada yang belum yakin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri dari Gunung Kidul. Pertanyaan saya buat Pak Dr. Andika dan Pak Dr. Wikan. Iya. Pertanyaan saya untuk orang yang sudah kena penyakit kronis, apakah bisa langsung dikasih pH yang 9,5? Ya seperti orang yang habis operasi atau lambung atau emah, apakah bisa langsung dengan pH 9,5? Dan untuk Pak Dr. Wikan, untuk pH berapa yang untuk bisa membersihkan gigi, karang-karang gigi seperti itu? Kira-kira itulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Silakan perawatan. Dr. Wikan. Untuk kasus penyakit kronis ya, pH berapa yang cocok? Cek. Karena saya udah bilang kagak pernah praktek Pak. Nah, saya nggak praktek bukan karena saya bodoh Pak. Karena saya melihat ada sesuatu yang energik jual yang lebih menarik ketimbang jadi seorang dokter. Gitu. Yes. Iya. Oke. Jadi kalau penyakit kronis boleh nggak minum kangkeng water, gitu ya? Pertama. Bapak sekalian, apapun penyakitnya, coba ulangi. Apapun penyakitnya, boleh minum kangkeng water. boleh minum kangkeng water. Ya kan? Karena kan dia kalau sakit pun tetap butuh minum air, betul nggak? Nah, jadi ganti airnya dengan minum kangkeng water. Tapi jangan pernah janjikan kangkeng water bisa menyembuhkan, nggak boleh. Ya, karena kangkeng water bukan obat, betul nggak? Ya, jangan pernah menjanjikan. Ini bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha kita untuk menyehatkan. Kalau sederhananya begini Pak, saya sering menjelaskan, kangkeng water bukan obat. Coba ulangi. Tapi kangkeng water bisa menyeimbangkan metabolisme tubuh kita. Tapi kangkeng water? Nggak usah diulangi panjang. Atau bahasa kerennya homeostasis, apa? Homeostatis. Homeostasis itu seimbang. Biar kelihatan gue pinter bro, gitu maksudnya. Ya kan? Dari tadi kan ngelawak doang gue gitu kan. Bukan, ada Mr. Taki ngeliatin gue dari tadi gitu. Nah jadi homeostasis harus seimbang. Nah selama ini tubuh kita nggak seimbang. Sehingga nutrisi yang harusnya disimpan, dipakai malah dibuang. Yang harusnya dibuang malah disimpan, kebolak-balik. Kalau tubuh kita seimbang metabolismenya,
dia akan membuang apa yang harus dibuang, menyimpan apa yang harus disimpan. Dong ora? Oh, ngerti kan? Artinya protein yang bagus yang harusnya disimpan malah dibuang, nah ini harus malah disimpan begitu. Sehingga apa? Tubuh kita kan pintar, betul lah? Ya, yang suka blow on itu otak gitu ya. Tapi tubuh kita itu pintar. Tubuh kita itu punya self immunity, punya kekebalan tubuh yang self itu apa? Ya, punya self immunity, kekebalan tubuh sendiri. Nah, ada namanya antibody gitu kan. Ada penyakit masuk, dia punya pasukan perang. Nah, tubuh kita tuh pinter, Pak. Tapi gara-gara kita makan yang bala-bala, bakwan, gorengan, ya kan, minumnya soda dan kawan-kawan, yang tadinya antibodi kita siap perang, dia lemes, gitu. Paham nggak? Nah, makanya ketika dia minum Kangen Water, apapun penyakitnya, mau yang akut atau yang kronis bisa. Jangankan sakit kronis, jomblo kronis pun bisa sembuh. Kenapa dia menjomblo? Ini nggak kerekam dari tadi. Kenapa? Nggak bisa ngulang lagi dah gua. Giliran gua ngomong nggak direkam cuy. Gua beli handphone baru nih. Kenapa dia menjomblo? Lah kok jadi bahas jomblo? Kan biasa nggak punya duit, Pak. Nah, jadi akut ke kronik bisa nggak? Bisa. Hanya hati-hati, ya, hati-hati. Pertama begini, yang pertama. Mulai dari dosis rendah dan pH yang rendah dulu. Kenapa? Takutnya detox, terutama yang kronis. Dia kaget. Ada yang diare, ada yang sesak, ada yang batuk-batuk. Kalau sudah tua, sudah uzur, penyakit kronis, pas minum Kangen Water, terus tiba-tiba diare berat. Itu panik. Wah, ini air apaan nih gitu. Berbahaya. Makanya minumnya dosis rendah dulu, pH rendah dulu. Paham? 2 gelas dulu, pH 7 atau 8,5, amannya begitu. Hah? Bukan pH 2,5, pH 7 atau 8,5, 2 gelas dulu. Ya. Jangan kau minum strong acid. Ya kan? Paham ya di sini ya? Nah, 2 gelas sama 4 gelas sama 6 gelas sama 8 gelas udah aman, dia nggak ada detox, terutama yang penyakit kronis. Nah, dia langsung naikin ke pH 8,5, naik ke 9 bertahap. Kalau saya bahasa Jawane, start small, start low gitu. Mulai, artinya mulai dari dosis rendah, mulai dari dosis dari pH yang rendah dulu. Paham ya? Terus yang kedua yang harus diwaspadai adalah kalau penyakit kronisnya berhubungan dengan jantung. Karena ada beberapa orang jantung dan ginjal yang mereka dibatasi minumnya. Karena pembekalan jantung atau ginjal sudah gagal ginjal, harus cuci darah. Ya kan? Nah, itu biasa dibatasi, misalnya sehari maksimal 500 mg, 500 ml, kata dokter ginjalnya. Nah, ikuti, jangan kata dokter Andika 2 liter, gas 2 liter, meninggalnya lain gua ntar. Nah, ojo lali ya, ojo begitu lah gitu ya. Ojo ngono, itulah. Ojo ke susu, Jadi ikutin, kalau kata dokter ada 500 ml, ganti 500 ml dengan Kangen Water. Yang tadinya cuci darah, saya punya banyak saksian, harusnya 2 kali seminggu, Senin Kamis cuci darah. Minum Kangen Water jadi seminggu sekali, jadi sebulan sekali, jadi enggak cuci darah lagi. Kenapa? Karena airnya microcluster, antioksidan, sel-sel ginjalnya diperbaiki sekalian. Sederhananya begini, kenapa dibatasi minumnya? Ginjal kalau kerjanya berat, dia makin rusak. Nyuci celana jeans berat, betul nggak? Tapi ingat nggak tadi materi saya microcluster, kayak nyuci baju bayi. Ginjal itu kan, ya glomerulus ginjal, sel ginjal, dia kata dokternya. Nah, glomerulus ginjal itu dia memeras, memfilter air. Kalau celana jeans Anda meras kan berat, tapi kalau baju bayi microcluster, air kita kan ringan, kerjanya ringan nggak? Ya. Akhirnya si sel ginjal itu dia lebih ringan kerjanya, terrehidrasi, terantioksidan, tersehatkan, begitu. Ya. Jadi Kangen Water bukan obat, tapi dengan izin Allah banyak orang yang terbantu, tersehatkan. Terjawab. Sip, mantap. Terjawab Pak. Terjawab. Lanjut Dokter Wikan tadi untuk plak. Yang gaji buta lo jawab.
lebih ke perawatan mungkin ini ya. Mungkin Iya. tipsnya bukan hanya untuk gigi, mungkin ya untuk yang lainnya juga boleh. Silakan dokter juga. Oke, gigi lah ditanyain gitu. Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana caranya? Pelak gigi. Bukan, pertanyaannya tuh pakai pH berapa karena kan mesin itu seperti dokter pribadi. Jadi kita nggak usah setiap 6 bulan sekali membersihkan karang gigi ya, mungkin dengan kangen water yang pH itu bisa membersihkan ya. Terima kasih. Waduh, ini butuh 1,5 jam jelasinnya. Training lanjutan abis ini ya. Jadi gini, problem gigi itu simpel sebenarnya ya. Problem gigi itu kalau nggak karang gigi bolong. Sebenarnya simpel di situ. Gigi berantakan nyebabin karang gigi. Dari karang gigi nanti gigi bolong. Kalau gigi bolong ada bakteri yang masuk pembuluh darah. Saat pembuluh darah bengkak, nyut-nyutan dan lain-lain. Ujungnya adalah awalnya adalah karena gigi berlubang atau karena karang gigi. Nah, jadi problemnya di itu. Terus fungsinya kangen water gimana? Wah, ini keren banget nih. Saya pernah uji coba ke pasien saya. Ya, tapi ini nggak masuk jurnal. Jadi untuk kasus orang-orang yang lagi sakit gigi nyut-nyutan itu ternyata bisa mengurangi intensitas rasa sakit dengan cara apa? Dengan cara kumur 2 macam pH di kangen water. Yang pertama pH 2,5, Anda kumuri dulu di tempat gigi berlubang, gitu ya. Kurang lebih sekitar ya 1 sampai 5 menit tergantung sakitnya seperti apa. Itu bisa ngurangin meskipun nggak bisa ngilangin. Ya. Kenapa? Karena ternyata pH 2,5 itu bisa ngebunuh bakteri yang nyebabin nyut-nyutan tadi. Oke, tapi bukan ngobatin ya. Jangan nanya ke saya, dok, gigi berlubang, minum kangen water bisa nutup nggak? Nggak bisa. Ya, saya bukan dukun, ya, nggak bisa. Ya, gigi berlubang ya harus ditambal gitu. Nah itu salah satu manfaat yang saya ngerasa baik sekali di saat Anda punya mesin kangen water. Nah, saya pengen kasih tips nih, pengen nggak? Ada cara simpel ternyata berefek sangat baik sekali buat kesehatan mulut. Mau banget. Siapa yang mau katakan saya? Kalau saya tanya mau nggak, jawabnya mau gitu ya. Mau. Siapa yang mau? Mulai ketularan dia ya. Nah, caranya sebenarnya simpel. Ya, tolong nggak usah dilihat dia, nggak akan fokus nanti. Jadi ternyata saya ketemu penelitian bahwa Anda sebelum minum kangen water itu sebelum ditelan dikumur dulu pH 9,5. Ya, jadi pH 9,5 Anda sebelum ditelan kumur dulu. Ya, nggak usah berpikir, dok kok jorok gitu ya. Ada yang mikir gitu. Kalau jorok tuh dia yang kumur, saya yang minum. Itu jorok. Oke. Itu jijai. Jadi Anda sebelum ditelan kumur dulu. Berapa lama dok? Simple 30 detik aja. 30 detik aja. Anda kumur, telan. Ternyata itu bisa membunuh atau menyingkirkan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Itu drastis persentasenya. Sehingga kalau Anda bisa lakukan ini rutin setiap hari, saya percaya ya. Saya ngomong ini maju mundur nih. Itu bisa mengurangi intensitas Anda 6 bulan ke dokter gigi. Ya, mohon maaf buat intensitas dokter gigi ya, saya mohon maaf gitu. Karena bisa ngejaga salah satunya kebersihan kesehatan gigi. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Sangat membantu Ya. sekali ya. Itu baru segelintir cerita ya. Karena masih ada 1001 manfaat dari mesin ini ya. Betul. Nanti bisa ikutin training-training berikutnya. Ya. Tunggu schedule-nya dari pengundang Anda. Ya. Oke. Ya, sebelum kita tutup, rangkaian talk show hari ini sudah berjalan dengan luar biasa. Kita semua sudah mendapatkan informasi dari para expert yang bermanfaat ya. Semoga sharing dari para narasumber ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan juga menambah keyakinan Anda semuanya mengambil keputusan mengerjakan bisnis Enagic dan segera membeli mesinnya ya. Sebelum kita tutup ya, saya mohon bantuannya. Jangan buat kemana-mana dulu Bapak Ibu ya. Oke, ada ya. Pesan-pesan dari Ya, saya mohon bantuannya kepada Bapak Triadi Joko Cahyadi untuk memberikan closing statement buat teman-teman audiens. wejangan lah ya lebih tepatnya. Yes. Wejangan untuk masyarakat Solo di sini ya. Tentang apa dan bagaimana. Enagic, ya. Bismillah. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua, saya sudah 12 tahun menjalankan bisnis Enagic dan bukan hanya manfaat yang kami dapatkan saya dan istri dan keluarga saya, tapi orang-orang di sekeliling saya. Karena apa teman-teman Bapak Ibu semua? Karena pengambilan keputusan 12 tahun yang lalu yang saya lakukan
dengan tidak banyak menganalisa teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi kenapa saya segera ngambil keputusan? Karena ada yang jauh lebih penting dari semuanya, itu adalah waktu hidup kita nih teman-teman Bapak Ibu semua. Saya pada saat memulai bisnis ini di usia saya 34 tahun. Kalau misalnya saya berpikir negatif atau berpikir pesimis terhadap apa yang saya lihat dan dengar hari itu tentang bisnis Enagic, mungkin 12 tahun kemudian saya masih tinggal di kontrakan teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi sore hari ini Bapak Ibu jauh lebih beruntung dibanding kami pada saat memulai bisnis Enagic. Karena pada saat kami memulai bisnis Enagic, perjuangannya, pertarungannya luar biasa sekali. Sedangkan Bapak Ibu semua pada sore hari ini sudah banyak sekali kemudahan, ditambah lagi tadi Dr. Andika menceritakan tentang kemudahan yang diberikan oleh Enagic untuk cicilan syariah. Jadi menurut saya teman-teman Bapak Ibu semua, segera ambil keputusan, jangan kasih ruang sedikit pun hal yang negatif yang tidak bisa membuat hidup Bapak Ibu yang menjadi lebih baik. Untuk sekali ini aja teman-teman Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua punya hak 100% atas diri Bapak Ibu semua. Tidak ada satu orang pun yang bisa mendikte hidup Bapak Ibu semua. Percaya, kami semua saksi hidup di sini dan kami semua siap membackup Bapak Ibu semua. Karena nanti acara berikutnya setelah Lebaran akan diadakan di Semarang, di kota Semarang. Kami harapkan Bapak Ibu semua sudah tampil untuk menjadi pemimpin-pemimpin baru di bisnis Enagic. Karena Indonesia butuh Bapak Ibu semua. Siapa yang siap untuk bertarung bersama saya? Tangan saya. Tangan saya. Tangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali untuk closing penutup dari Bapak Triadi Djoko Cahyadi sore hari ini, yaitu mengakhiri perjumpaan.